Assalamualaikum, welcome to Sehat Easy Channel. Oke, kali ini saya mau membahas seputar GERD. GERD itu disebut sebagai penyakit sejuta rasa. Nah, kenapa begitu? Karena memang GERD ini punya banyak banget gejala yang dia itu membuat kita nggak nyaman pastinya. Dan apa aja gejala GERD yang buat nggak nyaman dan juga komplikasinya yang harus kita waspadai? Simak sampai habis ya. GERD adalah singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Ini adalah jenis penyakit dari saluran pencernaan atau lambung kita, diakibatkan karena kenaikan asam lambung yang dia mencapai kerongkongan atau esofagus. Reflux ini sebenarnya itu biasa terjadi atau normal ketika kita sedang mencerna makanan, tetapi akan menjadi tidak normal ketika reflux itu berlebihan, apalagi sampai dia keluar pintu dari lambung. Nah, pintu dari lambung ini disebut sebagai sphincter esophagus. Sphincter itu adalah sejenis cincin. Nah, cincin ini itu bakal menutup ketika kita sedang mencerna makanan atau lambung lagi dalam proses mencerna makanan. Tetapi, sphincter ini akan membuka ketika makanan itu dari kerongkongan masuk ke dalam atau ketika kita sedang makan. Ketika lambung kita sedang mencerna, seharusnya sphincter esophagus itu sudah menutup. Tapi pada kejadian orang yang mengalami atau yang menderita GERD, maka sphincter esophagus ini kehilangan otomatisnya sehingga dia bakal terus membuka bahkan ketika lambung itu sedang mencerna makanan. Wah, ngeri banget ya. Artinya, refluks asam lambung ini itu bisa melukai esofagus. Esofagus itu seperti yang kalian lihat di gambar ini. Esofagus ini adalah sebuah belokan yang dia perantara atau penghubung antara kerongkongan dan lambung kita. Esofagus ini bisa mengalami peradangan apabila cairan lambung terlalu sering naik ke atas. Nah, dan apa aja sih gejala GERD yang itu bikin gak nyaman? Yang pertama itu adalah rasa nyeri di dada atau dia heartburn. Heartburn itu adalah sensasi terbakar yang terasa di dada, bahkan rasanya seperti sakit jantung. Loh, kok bisa gitu? Iya, bahkan ini sering diserupakan dengan serangan jantung karena memang rasa sakitnya itu dan rasa nyerinya bikin dada berdebar-debar. Tapi ada perbedaannya loh antara nyeri dada akibat GERD dan akibat serangan jantung. Kalau nyeri dada akibat GERD karena dia posisi kerongkongan kita itu lurus, dia pasti rasanya itu tepat berada di tengah dada atau di ulu hati. Tapi kalau misalkan serangan jantung, itu rasanya itu rada ke sebelah kiri karena jantung kita di tengah tapi sebelah kiri. Nah, itu udah tahu ya bedanya. Kemudian pastinya seperti gejala kenaikan asam lambung lainnya, itu ada rasa begah, rasa mual, ingin muntah, rasanya nggak nyaman banget di perut sampai dia ke kerongkongan. Bahkan bisa mengakibatkan radang tenggorokan karena asam lambung itu yang udah naik ke atas. Jadi ini patut waspada banget. Dikira radang tenggorokan padahal itu adalah GERD. Tapi ada pembedanya. Kalau misalkan radang tenggorokan, pasti itu kan rasanya khas banget ya. Nggak nyamannya, ada demamnya, pileknya mungkin. Tapi kalau GERD, radang tenggorokannya itu adalah disertai dengan rasa asam di belakang mulut. Itu karena ya sifat asam lambung itu asam atau acid. Otomatis asam itu akan naik ke atas dan juga bisa menyebabkan peradangan pada gusi dan juga gigi. Bisa menyebabkan karies gigi karena asam lambung itu bisa merusak lapisan luar gigi atau enamel gigi. Dan dalam posisi tertentu, kondisi GERD ini bakal bertambah parah. Misalnya ketika seseorang itu lagi rebahan, dalam posisi kepala dan dada itu sama atau sejajar. Nah, itu bakal mengakibatkan kenaikan asam lambung. Karena itu, mengapa orang yang menderita GERD itu harus menjaga posisi tubuhnya. Kemudian ketika dia terlalu membungkuk. Nah, terlalu membungkuk itu juga bisa mengakibatkan asam lambung itu naik. Jadi benar-benar ketika kita menderita GERD, kita tuh harus menjaga posisi tubuh, terutama ketika sehabis makan. Kemudian, apa aja sih komplikasi yang bisa terjadi pada penderita GERD? Yang pertama itu adalah esofagitis. Esofagitis ini biasa terjadi bahkan 22% orang yang menderita GERD pasti menderita radang kerongkongan. Nah, peradangan pada esofagus itu lama-lama bisa menimbulkan jaringan parut karena luka
yang terus terbentuk akibat kenaikan asam lambung. Nah, dan ini itu bisa mengakibatkan penyempitan esofagus yang dinamakan struktur esofagus. Kondisi ini itu bisa menyebabkan kita sulit untuk makan. Jadi ketika kita makan atau minum itu bakal balik lagi atau bakal ada rasa mual sehingga kita memuntahkan makanan kita lagi. Sehingga kita itu bisa menjadi dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Berat badan kita juga bisa turun secara signifikan. Kemudian komplikasi yang selanjutnya adalah Barrett's esophagus. Barrett's esophagus ini adalah lesi atau benjolan yang terbentuk di esofagus karena dia peradangan pada esofagus yang terus-menerus dan tidak diobati. Barrett's esophagus ini terjadi pada 13,3% orang yang menderita GERD, jadi patut waspada ya. Nah, benjolan ini itu biasa disebut dengan prakanker. Nah, gimana akibatnya kalau misalkan udah terkena prakanker ini? Ya hati-hati, ini bisa menjadi pencetus kanker esofagus. Namanya kalau udah kanker, itu bisa jinak dan juga bisa ganas ya. Jadi sebelum ini terjadi, ayo kita antisipasi GERD mulai dari sekarang. Karena 13,3% penderita GERD itu pasti mengalami Barrett's esophagus. Dan kondisi GERD ini bisa bertambah parah untuk beberapa orang yang punya komplikasi atau riwayat penyakit tertentu, seperti asma, peradangan paru-paru, terutama yang dia sensitif terhadap iritan seperti debu atau serbuk sari. Jadi untuk kondisi-kondisi penyakit tertentu ini patut banget waspada ya. Jadi lebih baik untuk benar-benar menyembuhkan GERD-nya supaya riwayat penyakit ini nggak bertambah parah atau kambuhnya berbarengan. Oke, selanjutnya tips apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari GERD atau untuk mengurangi gejala GERD yang ada? Nah, untuk masalah GERD, ini tidak hanya bisa disembuhkan dengan obat-obatan, tapi harus disertai juga dengan mengubah pola hidup dan juga pola makan supaya lebih sehat. Sebenarnya, kebiasaan-kebiasaan sederhana itu bisa membantu banget untuk mengatasi dan juga untuk menyembuhkan GERD. Karena kebiasaan yang salah inilah yang kita lakukan setiap hari, makanya GERD ini tuh timbul. Dan GERD itu bisa berlangsung akut ataupun kronik. Jadi bisa dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang lama. Kalau GERD terjadi dalam 2 minggu ini masih wajar, tapi kalau misalkan udah lebih dari 2 minggu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun perlu penanganan yang lebih cepat. Jadi nggak bisa hanya dengan antasid aja. FYI tentang antasid, bahwa antasid itu hanya berfungsi untuk meredakan rasa nyeri dan untuk mengurangi asam lambung, tidak untuk mengobati fisiologis kita yang rusak akibat kelebihan asam lambung ini. Jadi harus dibarengi dengan pola makan yang sehat. Pertama, itu adalah kebiasaan makan kita. Ubah kebiasaan makan kita menjadi lebih sehat, seperti makan sedikit-sedikit tapi sering. Setiap kita itu punya jam waktu makan yang berbeda, nggak selalu pagi, siang, sore, tapi bisa 4-5 kali pun tergantung dari kebutuhan kita. Tapi yang pastinya, pastikan itu teratur. Kunyah makanan dengan lebih lumat. Nah, mengunyah makanan itu bisa sampai 30 kali kunyahan sampai makanan itu benar-benar siap untuk dicerna oleh lambung. Karena makanan yang mudah dicerna itu bakal meringankan kerja lambung, sehingga ini perlu banget dilakukan untuk Anda yang menderita GERD. Kemudian konsumsi makanan yang mudah dicerna, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang banyak mengandung probiotik. Kenapa? Makanan yang kaya probiotik ini juga bisa berperan untuk kesembuhan dari GERD. Makanan yang kaya probiotik itu akan meningkatkan atau memperkaya bakteri baik dalam tubuh kita. Otomatis ini bakal memperbaiki kerja pencernaan kita yang otomatis ini bakal lebih menyehatkan lambung. Kemudian makan seperti umbi-umbian, protein nabati seperti tempe, tahu, daging putih seperti daging ayam, daging burung, daging ikan, dan kurangi daging merah dan olahannya. Mengapa? Karena daging merah itu adalah salah satu protein yang sulit untuk dicerna oleh lambung. Dan juga daging merah ini dia tuh bersifat asam, bisa menambah produktivitas asam lambung. Kemudian hindari makanan-makanan pencetusnya, seperti makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu berlemak atau bersantan. Minuman yang tinggi kafein, dairy milk atau susu, juga produk turunannya seperti keju, mentega, mie instan, dan junk food. Ini benar-benar wajib skip banget. Kemudian jangan langsung minum air putih setelah makan.
Nah, setelah makan itu pantang banget untuk minum air putih, terutama bagi penderita GERD, kecuali kalau misalkan keselak ya, minum air secukupnya. Kemudian cukupi minum air putih 2 liter per hari di sela-sela aktivitas kita, karena minum air putih yang cukup ini membantu banget untuk menetralkan asam lambung. Nah, dan jangan tiduran setelah makan, kecuali sandaran dengan posisi kepala itu berada di atas. Jadi nggak sejajar dengan posisi perut. Ini penting banget untuk mencegah kenaikan asam lambung. Dan jika kita lagi tidur, itu pastikan posisi bantal itu lebih tinggi, alias kepala lebih tinggi daripada punggung, sekitar 10-15 cm. Ini membantu banget supaya tidak terjadi kenaikan asam lambung ketika kita lagi tidur. Nah, ada beberapa herbal yang dia tuh bagus untuk menurunkan produksi asam lambung, yaitu pertama, jeruk nipis. Kok jeruk nipis? Jeruk nipis kan asam. Iya betul banget, jeruk nipis itu asam, tapi ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka dia bakal berganti sifatnya menjadi basa. So, otomatis ini bakal menetralkan asam lambung. Dan juga cuka apel. Cuka apel ini memang asam, tapi dia mengandung probiotik yang bagus untuk pencernaan kita dan ini bisa untuk menurunkan produksi asam lambung. Kemudian herbal-herbal lainnya seperti kunyit, jahe, temulawak, lada hitam, ini ketika dikombinasikan, ini bagus juga untuk mengatasi masalah lambung, termasuk GERD. Nah, dan gimana cara untuk pengolahannya? Itu ya seperti biasa kita menyeduh kayak wedang jahe gitu, wedang rempah, bisa dirajang-rajang atau mungkin bisa ditumbuk, kemudian air yang mendidih gitu kan langsung dimasukkan rempah-rempahnya itu. Nah, dan bisa ditambahkan madu setelah dia hangat. Kalau misalkan cara-cara tersebut itu ribet, nah saya punya solusinya dia tuh yang lebih simpel. Nah, ini dia gastritis powder. Gastritis powder ini adalah obat untuk khusus penyakit gastritis seperti MAH, GERD, dispepsia, tukak lambung. Gastritis powder ini formulasi berbagai ekstrak rempah pilihan yang bukan hanya meringankan gejala dari MAH dan GERD, tapi juga membantu untuk menyembuhkannya. Bahkan setelah minum gastritis powder, kalau misalkan udah benar-benar sehat, bisa makan pedas, asam, dan santan lagi loh, tapi tetap dalam aturan yang wajar ya. Ini juga dilengkapi dengan nanoteknologi 575 nanometer. Oke, semoga Anda yang sedang sakit segera Allah sembuhkan dan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Untuk pemesanan dan juga konsultasi gratis dengan tim Herbalis, saya udah kasih linknya di kolom deskripsi ya. Saya Lutfi Ramadhani dari Sehat Easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.